Saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Pada tanggal 14 Juli 2025, sekolah rakyat resmi beroperasi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bukan sekedar peluncuran sebuah sekolah, melainkan langkah monumental untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia di desa, di pelosok, di pinggiran kota, dan di setiap sudut negeri berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan setara. Sekolah Rakyat merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirancang sebagai sekolah gratis berasrama, khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kita simak kata beliau. Saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school, ya, dari SD sampai SMA, khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin, apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Di situ kalau anak yang lain yang masuk sekolah pagi dan pulang, itu dia akan makan sekali sehari yang kita biayai negara. Anak yang paling bawah ini, dia berasrama, dia akan makan 3 kali. Dia akan hidup di alam yang tertib, kita didik supaya dia confident. Jangan kamu merasa inferior. Masa depanmu kamu nggak boleh patah oleh keadaan. So we have to do that. We have to intervene. Kita harus berani. Bahkan menurut saya kita harus, kadang-kadang kita harus agak-agak nekat kalau gitu. Ya. Di sini para siswa tidak hanya belajar pelajaran umum, tetapi juga dididik menjadi agen perubahan. Fokus pada karakter, kemandirian, semangat juang, pendalaman skill individu, dan cinta tanah air. Sekolah gratis seumur hidup ini adalah jembatan harapan bagi rakyat miskin. Bukti bahwa negara hadir bukan hanya di papan tulis, tapi juga dalam kehidupan nyata kepada para penerus bangsa. Sebagai proses menuju Indonesia Emas 2045, karena mimpi anak bangsa tak boleh terhalang oleh jarak dan biaya. Kunci yang pertama adalah memuliakan kaum du'afa. Kunci yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Kunci yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Jadi ini adalah program yang gaib ya, karena mampu mengubah masa depan anak-anak ini. Mudah-mudahan nanti setelah dari SD, SMP ya, SD, SMP, SMA. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa para siswa sekolah rakyat tidak lagi menggunakan buku, kapur maupun papan tulis, tapi sudah menggunakan iPad. Dibangun di atas lahan minimal 8 hektar. Juga dilengkapi dengan fasilitas lain, meliputi laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar. Tanpa memungut biaya sepeser pun dari orang tua siswa, malah diberikan uang jajan ketika tinggal di asrama. Bahkan setiap murid akan mendapatkan 8 setel seragam lengkap, gratis dari pemerintah. Seragam sekolah rakyat. Yang pertama adalah Alma Mater Sekolah Rakyat. Yang kedua, seragam dinas pesiar. Yang ketiga, seragam dinas lapangan. Yang keempat, seragam batik nasional sekolah rakyat. Yang kelima, seragam batik identitas sekolah rakyat. Yang keenam, baju olahraga. Dan yang ketujuh, seragam pramuka. Dan yang terakhir, jas laboratorium sekolah rakyat. Terlihat momen haru ketika seorang siswa bernama Maulida dilepas oleh uwaknya sosok yang selama ini merawatnya. Pelukan hangat dan pesan penuh cinta menjadi pengantar langkah barunya menuju sekolah rakyat. Jaga tingkah laku, kesopanan, belajar yang benar, biar apa yang Linda cita-citakan tercapai.
ngebanggain uang, ngebanggain si bapak, ngangkat derajat bapak. Kalau ada kesempatan ini, kesempatan bagi Lida. Tuhan sayang ke Lida, Pak Prabowo sayang ke Lida. Makasih udah mendidik aku sampai sekarang dari kelas 4 sampai kelas 6. Maka itu Bapak Presiden ingin keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ketika menyekolahkan anaknya punya kesempatan untuk memiliki atau bersekolah di tempat yang lingkungannya berkualitas. Para orang tua siswa di lokasi ini menyampaikan rasa haru dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena program-program beliau benar-benar memberi perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu. Berikut kata mereka. Saya sangat harus sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita juga dari Bapak Kementerian. Mudah-mudahan saya berdoa apa yang Bapak lakukan akan menjadi kenyataan di era emas anak kami nanti di tahun 2045. Amin. Mantap, mana mah di rumah? Iya, lebih enak kamar di sini dibanding di rumah. Oh, alhamdulillah. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, mengatakan, kami datang pada malam hari untuk memastikan langsung aktivitas sekolah rakyat di Kota Padang. Sumatera Barat mendapat 3 dari 100 sekolah rakyat se-Indonesia yang kini sudah aktif menjalankan proses belajar mengajar. Sedangkan di Jawa Timur telah berdiri 12 sekolah rakyat dengan 49 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Saat ini menampung 1.183 siswa, didampingi oleh 175 guru dan 137 tenaga kependidikan. Betapa besar cinta Presiden Prabowo terhadap generasi penerus bangsa. Cinta yang begitu besar hingga menyeberangi batas negara. Di luar negeri, Presiden Prabowo juga menjadi sosok yang sangat disayangi anak-anak diaspora. Belajar yang baik ya. Sekolah rakyat adalah bukti bahwa tak ada satupun anak Indonesia yang boleh ditinggalkan, karena dari mereka, masa depan Indonesia akan bersinar. Jadi kalau di daerah kalian gimana? Apa sudah ada sekolah rakyat? Tulis di kolom komentar. Bludru pamit. Kita ketemu lagi di kabar terbaru lainnya. Terima kasih.